menjelaskan tugas kimia lingkungan mengenai kualitas air bersih sarana sumur gali kelurahan Sikumana, Kota Kupang. Kita langsung masuk saja pada latar belakang. Di sini air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, tidak dapat menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk keperluan sanitasi kota, dan sebagainya. Yang berikut kita lihat pada sumber-sumber air bersih. Di sini ada 4, yaitu air laut, air hujan, air permukaan, dan air lautan. Yang berikut termasuk pada sumur gali. Sumur gali di sini adalah salah satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat kecil dan rumah-rumah. Perorangan sebagai air minum dengan kedalaman 7-10 meter dari permukaan tanah. Nah, sumur merupakan air bersih yang banyak digunakan masyarakat Indonesia, kurang lebih 45%. Nah, dari segi kesehatan sebenarnya penggunaan sumur gali ini kurang baik bila cara pembuatannya tidak benar-benar diperhatikan. Ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran dapat diupayakan pencegahannya. Nah, pencegahan ini dapat dipenuhi dengan memperhatikan syarat-syarat fisik. Nah, syarat konstruksi pada sumur gali terutama ada juga dinding sumur, bibir, dan beberapa syarat lainnya. Kita lihat syarat yang di sini ada syarat lokasi. Di sini untuk menghindari pengotor yang harus diperhatikan adalah jarak sumur dengan takus atau kemudian lubang galian sampah, lubang galian untuk air limbah, dan sumber-sumber pengotor lainnya. Jarak yang diperhatikan adalah kurang lebih 10 meter. Nah, kemudian ada syarat lokasi yang berikut adalah sumur gali. Di sini dinding sumur harus 3 meter dalamnya dari permukaan tanah, dibuat dari tembok yang tidak tembus air atau di semen agar pemberesan air tidak terjadi dari lapisan ini, sebab tanah mengandung bakteri atau bakteri yang dapat hidup di lapisan tanah sampai 3 meter. Yang berikut secara teknis, sumur dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada sumur dangkal dan sumur dalam. Nah, sumur dangkal di sini semacam sumber air berasal dari air hujan di atas permukaan bumi, terutama di daerah dataran rendah. Nah, jenis sumur ini banyak terdapat di Indonesia dan mudah sekali terkontaminasi air kotor yang berasal dari kegiatan mandi, cuci, dan sehingga persyaratan sanitasi yang perlu sekali diperhatikan. Yang berikut adalah sumur dalam. Di sini sumur memiliki air yang berasal dari proses purifikasi alami, air hujan oleh lapisan kulit bumi menjadi air tanah. Sumber airnya tidak terkontaminasi dan memenuhi syarat sanitasi. Yang berikut termasuk pada pencegahan yang dapat dipenuhi dengan memperhatikan syarat-syarat fisik. Yang berikut syarat lokasi yang berikut adalah jarak. Itu agar sumur tidak pencemaran, maka harus perhatikan jarak sumur dengan jamban, lubang galian untuk limbah, kemudian sumber-sumber pengotor lainnya. Jarak tersebut tergantung pada keadaan serta kemeringan dari tanah. Berikut yang adalah lokasi sumur pada daerah banjir. Kalau misalnya lokasi sumur pada daerah banjir berarti jarak sumur kurang lebih 11 meter dari sumber pencemaran seperti kampus, kandang ternak, sampah, dan sebagainya. Selain itu, konstruksi dibuat lebih tinggi dari sumber pencemarannya. Kemudian kita memperhatikan pada di sini jarak kedalamannya harus 3 meter dari permukaan tanah. Dinding kembali harus terbuat dari tembok yang berbahan atau di semen. Yang berikut adalah bibir sumur gali. Nah, untuk bibir sumur ini terdapat beberapa. Di sini yang pertama di atas tanah dibuat tembok yang tidak harus setinggi 5 meter untuk mencegah pengotor dari air permukaan serta untuk aspek keselamatan.
Kemudian dibuat lebih tinggi dari permukaan air banjir apabila daerah tersebut rawan daerah banjir. Kemudian memiliki tutup sumur yang kuat dan rapat. Kemudian syaratnya berikut adalah lantai sumur gali. Nah, kemudian persyaratan konstruksi di situ adalah lantai sumur harus dibuat dari tembok yang kedap air kurang lebih 1,5 meter, lebarnya dari dinding sumur. Yang berikut adalah kebersihan penting adalah kebersihan lingkungan sekitar sumur. Kebersihan sekitar sumur merupakan hal yang sangat penting sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan serta menurunkan nilai estetika. Sumur adalah salah satu konstruksi yang paling umum digunakan untuk mengambil air baik tanah bagi masyarakat kecil dan rumah-rumah perorangan sebagai air minum. Baik, berikutnya kita akan masuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Kita lihat di sini untuk gambaran umum lokasi. Di sini kelurahan di sini ambil dari kelurahan Sumbergali dengan wilayah yang mencakup bisa di sini 37,92 km, jumlah penduduk 15,27 jiwa dan warga tertentu berkembang pada saat itu. Maka kelurahan yang sebelumnya berada dalam wilayah Kabupaten Kupang masuk dalam wilayah kerja terdampak wilayahnya ini. Kemudian kita masuk pada hasil penelitiannya. Di sini risiko tingkat pencemaran sumber gali. Nah, tingkat risiko pencemaran sumber gali di kelurahan Semana dapat kita lihat pada tabel, yaitu di sini kita lihat untuk kategori rendahnya jumlahnya 71, sedang 13, tinggi 1 dan tinggi. Di sini untuk jumlah 71 untuk persennya itu 83,5 dan kita bisa lihat selanjutnya. Kemudian kita lihat berikutnya menunjukkan bahwa dari 85 sarana air bersih sumur gali di kelurahan Sikomena, resiko tingkat pencemaran rendah sebesar 44% dan tingkat resiko pencemaran tinggi 1%. Nah, pencemaran tinggi dikarenakan sumur tersebut terdapat pencemaran seperti kotoran hewan, sampah, rusak pada saluran pembuangan limbah sehingga menyebabkan air tergenang di sekeliling sumur retak dan bibir sumur terlalu rendah, lebar lantai beton kurang dari 1 meter. Berikut kualitas fisik dari sumur gali. Nah, kita lihat pada setelah ini kita lihat dari hasilnya ini data dari sumur gali di kelurahan Sikomena. Kita lihat di sini kalau yang memenuhi syarat itu jumlahnya 85 dari 100%, kemudian tidak memenuhi syarat. Kemudian tabel 2 yang tadi menunjukkan bahwa 85 kualitas air bersih sumur gali digunakan oleh warga kelurahan Sikomena 100% memenuhi syarat dan 0 tidak memenuhi syarat. Kemudian kita masuk pada hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis air sumur gali. Di sini kita bisa lihat tabel 4 menunjukkan bahwa kualitas bakteriologis air bersih sumur gali untuk parameter Escherichia coli terdapat 5 sumur yang memenuhi syarat, yaitu 83% dan 1 sumur tidak memenuhi syarat, yaitu 17%. Nah, kita lihat di sini pada pembahasannya resiko tingkat pencemaran sumur gali, kualitas fisik air bersih sumur gali dan kualitas bakteriologis sarana air bersih sumur gali di kelurahan dapat dilihat melalui data yang telah diambil, yaitu yang pertama ada resiko tingkat pencemaran sumur gali. Di sini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelurahan Sikomena, tingkat risiko pencemaran sumur gali untuk kategori rendah sebanyak
dengan persentase 1%. Yang berikut adalah tentang gambaran kualitas bakteriologis dan kondisi fisik sumur di lingkungan 3 Kelurahan Menebo, Mutiara Bitung. Di sini juga sumur gali dengan pencemarnya kurang lebih 11 meter sebanyak 11 sumur gali. Ini menurut hasil penelitian dari Hatyati. Kemudian yang kedua adalah kualitas fisik air bersih sumur gali berdasarkan penelitian. Ini di 85 sumur gali di seluruh North diketahui kualitas air sumur gali memenuhi syarat sebesar 100% dan tidak memenuhi syarat sebesar 0%. Jadi dari hasil data yang diambil kualitas fisik air bersih sumur air gali di lokasi kemana untuk parameter fisik memenuhi syarat di 85 sumur gali tersebut, airnya tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak keruh untuk mati secara organoleptik. Yang berikut adalah kualitas bakteriologi air sumur gali. Di sini untuk parameter Escherichia coli dilakukan pemeriksaan sampai tahap penegasan seri 333 untuk hasil sebagai untuk gali pertama mendapatkan hasil 23 mpn atau per 100 mm. Hasil kedua 53 mpn per 100. Kemudian ini ada hasil ketiga dan hasil keempat sampai mendapatkan hasil yang ke-14. Di sini untuk ke-6 itu ada 15 per 100 mili. Nah, dari hasil penelitian juga dapatkan 5 sumur yang memenuhi syarat dan 1 sumur tidak memenuhi syarat. Nah, apabila dibandingkan dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 416 Menteri Kesehatan itu 19 pada tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan air sumur menyatakan memenuhi syarat apabila kadar maksimum diperbolehkan 50 mpn per 100 mili untuk air bukan permukaan atau termasuk sumur gali. Nah, berikut resiko yang ditimbulkan apabila air terkontaminasi bakteri akan menyebabkan penyakit diare. Air tersebut terkontaminasi karena sumber air digunakan telah terkontaminasi dengan sumber pencemar seperti jamban berkaitan dengan sumber air bersih dan limbah industri. Solusinya adalah pemberian Formalin karena Formalin merupakan cairan terbaik untuk mengganti cairan yang hilang menggunakan air bersih yang cukup untuk bersih yang merupakan aman dan bersih. Minum air yang sudah cukup matang atau dimasak air sampai mendidih, kemudian mencuci semua peralatan menggunakan air yang bersih. Yang berikut adalah kesimpulan. Di sini bisa lihat dari hasil penelitian telah dilakukan di Kelurahan Sikmana, Kecamatan Malava. Yang pertama, kualitas air sumur gali dari 80% bersih sumur gali yang digunakan oleh warga Kelurahan Sikmana 100% memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Yang kemudian risiko tingkat pencemaran 85%. Sarana air bersih sumur gali di Kelurahan Sikmana risikonya tingkat pencemaran terendah sebesar 98% dari tingkat risiko pencemaran tingkat 1%. Kualitas bakteriologi air sumur gali untuk parameter Escherichia coli terdapat 5 sumur gali yang memenuhi syarat 80% dan 1 sumur tidak memenuhi syarat 17%. Untuk pencegahannya tadi sudah dibahas terlebih dahulu di atas. Karena itu sekian dan terima kasih dari pembahasan saya kali ini mengenai kualitas sumur gali dari Kelurahan Sikmana.